Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Sistem Antrian Rumah Sakit akan mempresentasikan laporan sekaligus hasil akhir dari pengembangan pemrograman yang kami jalankan. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Ramadan Muhammad Mulia sebagai koordinator sekaligus programmer. Kemudian yang kedua ada Muhammad Nur Setiawan sebagai penginput data. Kemudian ada Muslihatul Aima sebagai pendokumentasi, dan yang terakhir ada Muhammad Ilham Nur Faizi sebagai penulis laporan. Untuk nama aplikasinya sendiri, di sini kami menggunakan nama SARS atau biasa diucapkan dengan SARS begitu. Nah, nama ini kami ambil dari singkatan Sistem Antrian Rumah Sakit. Kemudian untuk latar belakangnya, latar belakang dari pengambilan tema antrian rumah sakit ini adalah untuk mempermudah proses pendaftaran dan juga bagi resepsionis rumah sakit atau bagi pihak rumah sakitnya, dan juga untuk mempermudah proses pengambilan nomor antrian bagi pasiennya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada timeline. Nah, timeline di sini adalah jadwal kita melakukan Zoom atau untuk proses pengembangan aplikasinya. Untuk pertemuan pertama atau Zoom yang pertama, di sini kami membahas tentang penentuan koordinator dan juga tema dari sistem yang kami pilih. Kemudian yang pertemuan yang kedua yaitu kami bersama-sama untuk menginstal exam dan juga mencari referensi-referensi yang sudah ada mengenai tema yang kami pilih. Untuk yang Zoom yang ketiga yaitu mencari source code. Di sini kami bersama-sama mengunduh source code, dan untuk programmer sendiri tugasnya mengimport database dan merunningnya. Kemudian untuk pertemuan kami yang keempat yaitu pembagian tugas tentang pengembangan dan juga input data, menulis laporan dan juga dokumentasi. Kemudian pertemuan kami yang selanjutnya yaitu modifikasi sistem, di mana di situ kami menyusun dan memodifikasi tampilan dari sistemnya. Dan yang terakhir Zoom yang kami lakukan yaitu tentang presentasi hasil. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SARS atau aplikasi yang kita kembangkan. Nah, untuk kelebihannya, aplikasi kita memiliki fitur relatif sangat mudah, sederhana, sehingga penggunaannya sangat mudah bagi pihak rumah sakit atau pihak resepsionis untuk mengoperasikannya. Nah, selanjutnya kelebihan kita adalah aplikasi ini bisa diakses secara offline tanpa ada akses internet jika diinstal di komputer lokal atau di komputer rumah sakit. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi kita, yang pertama yaitu untuk memanfaatkan aplikasi perlu tersedia perangkat akses, misalnya komputer atau laptop. Yang kedua, untuk memanfaatkan aplikasi perlu daya listrik atau baterai untuk mengaktifkan perangkat keras komputer atau laptopnya. Nah, untuk kendala pengembangan ini kita ada kendala teknis dan kendala non-teknis. Nah, kendala yang berkenaan dengan teknis yang pertama yaitu proses mengunduh exam atau Tipora terhenti di tengah proses pengunduhan karena koneksi internet yang terputus sehingga perlu mengulang proses dari awal. Nah, yang kedua, tidak terdapat keterangan ID dan password pada website
pengunduhan source, sehingga kita masih kekurangan atau memiliki aplikasi yang kita kembangkan belum sempurna. Nah, yang ketiga, proses instalasi program Tipora mengalami kendala pada beberapa PC anggota kelompok. Nah, solusinya yaitu menggunakan PC anggota kelompok yang support. Nah, yang keempat, source code yang diunduh masih terdapat beberapa fitur atau bagian yang belum selesai. Nah, kita solusinya mengubah fitur tersebut sesuai dengan fitur yang kita butuhkan atau sesuai dengan fokus kelompok kami kembangkan. Untuk kendala non teknis, kendala yang berkenaan dengan non teknis misalnya yang pertama masih asing dengan bahasa pemrograman sehingga proses pengembangan sangat sulit dan memakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, terhambat komunikasi antar anggota karena suasana sedang pandemi dan harus dilaksanakan secara online. Selanjutnya, oke, untuk selanjutnya demo dari aplikasi kami akan dijelaskan oleh rekan kami yang lainnya. Baik, terima kasih. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat tampilan dari program yang telah kami kembangkan. Nah, di sini sebelum ke halaman utama, kita perlu login terlebih dahulu. Login terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah login baru akan tampil halaman utama pada program yang telah kami kembangkan. Di sini ada nama dari kita misalkan klinik Jember Sehat di sini, kemudian ada ucapan selamat datang. Nah, di sini karena admin atau resepsionis yang menjalankan ini, jadi di sini ada tampilan loket 1, loket 2, loket 3, ada 3 loket di sini sesuai dengan pasien mau periksa sesuai dengan penyakitnya misalkan. Nah, misalkan di loket 1 ini ada spesialis kandungan, kemudian loket 2 ini ada spesialis anak, dan loket 3 ini ada spesialis penyakit dalam. Tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana jika resepsionis atau admin mau memanggil di loket pertama misalkan? Kita lihat atau kita dengarkan audionya. Oke, kita coba dengarkan lagi di loket 2 misalkan. Nomor urut 1 di loket 2. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada tombol reset atau button reset di sini. Tombol ini digunakan untuk mereset nomor-nomor antrian di loket 1 sampai 3 ini. Coba kita klik reset. Nah, tampilan seperti itu. Maka di loket 1 sampai 3 ini kembali antrian 0 kembali. Kemudian di bawah pada tampilan di bawah halaman utama ini terdapat satu seperti announcement atau pengumuman. Misalkan di sini Dr. Nur Setiawan epidemiologi libur sampai dengan, nah ini yang menjalankan adalah programmernya atau bisa jadi admin dari yang mengelola sistem rumah sakit ini, sistem antrian ini, sistem program ini maksudnya. Kemudian di bawah ini ada keterangan praktek atau jam kerja dari masing-masing dokter. Ya. Misalkan di sini Dr. Nur Setiawan, dokter spesialis kandungan, kemudian jam prakteknya itu 24 jam. Juga ada dokter-dokter yang lainnya. Dan di pojok kanan atas, sini ada semacam button untuk melihat profil, kemudian settings, dan logout untuk keluar dari sistem
pemrograman ini. Kemudian fitur selanjutnya itu pendaftaran pasien. Nah, fitur pendaftaran pasien ini gunanya adalah input data pasien hanya untuk mendapatkan nomor antrian saja. Jadi di sini hanya ada nama pasien, kemudian dokter, dan tanggal berobat. Kita coba pasien, misalkan Aisyah, kemudian dokternya dia mau misalkan ke dokter Nur Setiawan, misalkan ke kandungan, mau meriksa kandungan, kemudian tanggalnya misalkan 21/12/2021. Nah, bagaimana tampilan setelah kita klik daftar? Kita lihat, nah tampilannya seperti ini. Pasien tersebut mendapatkan nomor antrian dan otomatis akan muncul converter ke PDF seperti ini, dan kemudian resepsionis atau admin akan mencetak nomor antrian ini yang kemudian akan diberikan kepada pasien tersebut. Jadi seperti itu. Untuk fitur pendaftaran pasien ini hanya untuk mendapatkan nomor antrian saja. Kemudian selanjutnya fitur data pasien dan data dokter akan dijelaskan oleh rekan kelompok yang lain. Baik, selanjutnya adalah fitur mengenai data pasien. Nah, di data pasien ini terdapat dua fitur lagi atau dua sub fitur. Pertama itu ada input data pasien. Nah, fungsi dari input data pasien ini adalah untuk menginput data yang lebih lengkap mengenai data dari pasien itu sendiri. Di sini ada nama, tempat lahir, tanggal, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, nama orang tua, nomor HP, yang nantinya akan diinputkan dan disimpan di data pasien. Kita coba ditambah pasien. Misal di sini ada Aisyah. Kita inputkan Aisyah. Kemudian tempat lahirnya misal di Banyuwangi. Kemudian tanggalnya misal 13 Januari 2000. Kemudian kita inputkan umurnya, misal umurnya yaitu 21, kemudian jenis kelaminnya yaitu perempuan, kemudian alamatnya kita inputkan untuk Banyuwangi misal, kemudian ada pekerjaannya juga, misal dia itu adalah masih pelajar. Nama orang tua, misal di sini Toha. Kita inputkan juga nomor HP-nya untuk dapat menghubungi pasien. Dan yang terakhir keterangan mengenai penyakit apa yang ingin diperiksakan. Misal di sini periksa gigi, periksa kandungan. Kemudian kita simpan datanya dengan mengklik simpan. Nah, selesai. Maka data yang sudah disimpan akan masuk ke bagian fitur data pasien. Nah, jadi data pasien ini adalah data dari pasien yang telah diinputkan datanya secara lengkap. Nah, fitur yang kedua yaitu ada data dokter. Nah, di data dokter ini ada dua sub input.
Yang pertama adalah input data dokter dan yang kedua itu adalah data dokter. Nah, input data dokter di sini fungsinya adalah untuk menambahkan data dokter. Misal ada dokter yang baru. Di sini ada beberapa hal yang ingin diinputkan. Yang pertama adalah nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Misalnya saja kita simulasikan nama dokternya Ilham. Kemudian spesialisnya misal spesialis gigi. Kemudian alamatnya Jember. Dan kita masukkan juga nomor telepon dari dokter tersebut agar mudah dihubungi oleh pasien. Kemudian kita klik simpan. Sama seperti yang ada di beberapa dokter, maka data yang disimpan akan masuk ke data dokter. Seperti yang ada pada tampilan. Nah, dokter tersebut nantinya juga akan terhubung ke pendaftaran pasien. Di pendaftaran pasien, nanti dokter yang sudah diinputkan datanya akan masuk ke data pasien sehingga pasien lebih mudah untuk memilih dokter siapa yang ingin dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu adalah fitur dari sistem antrian yang kita sudah kembangkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi laporan dan juga hasil pengembangan sistem dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.